She was horrible. Perilaku kejahatan dan sifat menyakiti sesama manusia memang berawal dari lingkungan keras dan tekanan yang bisa lahir dari mana saja. Tidak terkecuali anak di bawah umur yang bisa melakukan melebihi orang dewasa. Kisah ini akan memberi kita pelajaran bahwasanya setiap makhluk mempunyai monster dan sisi gelapnya masing-masing agar kita waspada tentang siapa yang kita hadapi. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur dari film Becky yang dirilis pada tahun 2020. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa like and share jika kalian suka video ini dan subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Film ini menceritakan seorang bocah pemurung bernama Becky yang telah ditinggalkan oleh ibunya karena mati terserang kanker. Becky yang masih duduk di sekolah dasar harus menjalani hari-harinya yang kesepian karena ayah berencana untuk menikah lagi dengan wanita lain. Pada waktu yang sama, di sebuah penjara terlihat beberapa narapidana berencana untuk mencoba melarikan diri. Di antaranya yaitu Dominic yang menjadi pemimpin gangster, Apek yaitu adik dari Dominic, serta Cole dan Hammond. Mereka berhasil lolos dengan mengelabui polisi yang hendak mengantarkan mereka ke penjara yang lain. Excuse me. Shut up. There's something wrong with this. What? Pull over. Got a surprise for you. Suatu hari, Becky diajak ayahnya yang bernama Jeff menuju villa favorit ibunya semasa hidup. Becky terlihat tidak senang karena dia akan selalu teringat akan sosok ibu jika berada di villa itu. Becky. Ketika sampai di sana, pacar dari Jeff yang bernama Kayla datang bersama anaknya bernama T untuk memenuhi undangan dari Jeff. Jeff berencana akan membicarakan pernikahan mereka. Jelas saja Becky langsung tidak senang atas kedatangannya karena Becky merasa tidak ada yang bisa menggantikan ibunya. Sementara itu, para narapidana yang telah kabur merampas mobil salah satu pengguna jalan. Terlihat Dominic membunuh pemilik mobil yang membawa dua anak-anak itu. Di villa, Jeff mencoba membicarakan tentang rencana pernikahan mereka. Namun Becky terlihat tidak senang dan kecewa pada ayahnya. Becky. Kemudian Becky pergi dengan ditemani anjingnya yang bernama Diego ke gubuk persembunyiannya. Di tempat itu, Becky melampiaskan kemarahannya yang masih teringat akan kenangan terakhir bersama ibunya. Becky membuka kotak peninggalan ibunya dan terdapat sebuah benda berbentuk kunci dengan ukuran besar. Sementara itu, Kayla menerima tamu yang seharusnya tidak dia izinkan masuk, yang tidak lain adalah narapidana yang baru saja kabur dari penjara yaitu Dominic. Dominic berpura-pura mencari anjingnya yang hilang. Jeff dan Kayla pun tidak mencurigainya sedikit pun. Tak lama kemudian, Jeff mulai mencurigai gerak-gerik dari orang yang tak dikenal itu. Lalu Jeff mencoba untuk keluar rumah, tapi Apex langsung menghalaunya dan langsung menyekapnya. Kayla yang hendak menghubungi bantuan dengan ponselnya dikejar oleh Apex. Dia menghancurkan ponsel itu dan Apex menyuruh Kayla dan T untuk segera pergi dari rumah itu karena Apex masih merasa kasihan dengan ibu dan anaknya. Di tengah pelariannya, Kayla dan T bertemu dengan para narapidana yang lain yaitu Cole dan Hammond. Becky melihat Kayla dan T sedang dikepung oleh para narapidana itu di tempat yang tak jauh dari mereka. Saat itu salah satu anjing milik Jeff mengejar Kayla dan T untuk menjaga mereka, namun Cole menembaknya sampai anjing itu tewas. Akhirnya Kayla dan T pun kembali dibawa oleh komplotan narapidana itu ke villa bersama Jeff. Kemudian Dominic mencari sesuatu yang berada di gudang. Tapi Dominic tidak menemukan yang dicarinya.
Sementara itu, Becky dengan berani menuju ke villa untuk melihat keadaan keluarganya. Ketika itu, Becky hendak mengambil HT yang berada di kamarnya, tapi pada waktu yang bersamaan, Dominic menuju ke kamar Becky melewati sebuah terowongan kecil. Becky berhasil mengambil HT itu tanpa diketahui oleh Dominic. Namun Dominic berhasil menemukan tas dan ponsel milik Becky dan mengetahui jika ada anak Jeff yang masih berkeliaran di luar. Kemudian Dominic menanyakan pada Jeff tentang keberadaan Becky, tapi Jeff tidak mengatakan yang sebenarnya. Dominic pun tidak percaya dengan Jeff, hingga menembak kaki dari Kayla dan memaksa agar Jeff bicara tentang keberadaan Becky. Wait! Becky pun tidak tinggal diam, dia menyambung HT yang dibawanya dengan HT yang berada di villa itu. Becky berbicara dengan Dominic yang merespon HT itu. Becky berpura-pura telah memanggil pihak kepolisian setempat dengan bantuan tetangganya. Dominic pun tidak percaya begitu saja, karena villa itu jauh dari pemukiman dan alat komunikasi yang Becky gunakan tidak mungkin bisa untuk jarak yang jauh. Dominic mengetahui jika Becky masih berada di sekitar villa. Kemudian Dominic membawa Jeff keluar untuk mengancam Becky dengan cara menyiksanya agar Becky menyerahkan diri. Dominic menanyakan sesuatu yang dicarinya dan mengetahui jika Becky sebelumnya telah mengambil sebuah kunci yang menjadi tujuannya di villa itu. Ternyata ucapan Dominic bukan hanya ancaman karena Becky menolak untuk menyerahkan diri. Karena Becky tidak tega melihat ayahnya disiksa, ia langsung mengambil kuncinya di tempat persembunyiannya. Sementara itu, Jeff sempat melakukan perlawanan kepada mereka dan berhasil melarikan diri. Ketika itu, Becky melihat ayahnya sedang dikejar oleh Dominic dan kemudian Jeff pun ditembak oleh Dominic di depan Becky. Becky terpukul melihat ayahnya tersungkur tak berdaya di depannya. Lalu Dominic pun melihat Becky dan langsung menginginkan kunci itu. Tapi secara mengejutkan, Becky menusuk mata Dominic dengan kunci yang dimilikinya. Becky pun berhasil melarikan diri. Dengan kondisi terluka dan kesakitan, Dominic kembali ke villa itu. Sesampainya di sana, komplotan itu dibuat kaget dengan kondisi mata Dominic yang sudah keluar dari kelopaknya. Dominic meminta tolong agar matanya yang masih bergelantung itu agar bisa dipotong. Here we go. You ready? Sorry. Sementara itu, Becky yang sedang terpukul karena kehilangan ayahnya masih dikejar oleh Cole di tengah hutan. Becky berlari menuju tempat persembunyiannya, namun Cole tidak bisa menghampiri Becky karena Becky dijaga oleh anjingnya. Becky mencari cara untuk melumpuhkan Cole. Dia menggunakan peralatan seadanya untuk membuat senjata. Kemudian Becky berhasil mengelabui Cole dan menghabisinya dengan sadis. Becky kembali membuat rencana untuk melumpuhkan komplotan-komplotan itu satu persatu. Dengan penuh amarah dan penuh dendam, dia membuat jebakan di dermaga sungai. Hammond yang hendak menyusul Cole kembali dikelabui oleh Becky. Hammond terperangkap dan masuk ke dalam sungai, kemudian Becky menghabisinya dengan baling-baling perahu motor. Setelah itu Becky bertemu dengan Apex. Saat itu anjing milik Becky datang mencoba melindunginya, namun Apex berhasil melumpuhkan anjing itu. Kemudian Becky hendak dibawa oleh Apex, tapi Becky sempat melakukan perlawanan.
Apex pun terpaksa melumpuhkan Becky. Lalu Apex berbicara kepada Becky, sebenarnya dia tidak mau menyakiti siapapun karena Apex sudah tidak mau lagi mengulangi kesalahannya. Dia mengajak Becky untuk pergi bersamanya, tapi Becky tidak mendengarkan Apex. Ketika itu anjing itu tersadar dan Becky langsung menghampirinya. Kemudian Apex pun meninggalkannya. Di malam hari, Becky memancing Dominic keluar dengan menyalakan mobil. Ketika Dominic memeriksa mobil itu, anjing milik Becky langsung menerkam tangannya. Kemudian Becky yang sudah bersiap menyalakan mobil lain dan langsung menabrak Dominic. Karena Dominic yang sedang disibukkan dengan Becky, Kayla dan T berhasil meloloskan diri dari ikatannya. Tak lama kemudian, Becky menantang Dominic untuk ke tempat api unggun. Di sana, Becky melawannya dengan pistol mainan yang diisi oleh minyak bensin. Karena Becky hanya seorang anak kecil, Dominic pun dengan mudah melumpuhkan Becky dan mendapatkan kuncinya. Kemudian Dominic mengeluarkan pistolnya dan hendak menghabisi Becky. Lalu secara mengejutkan, Apex kembali datang menyelamatkan Becky yang sudah tidak berdaya. Apex menginginkan agar Dominic melepaskan Becky, tapi Dominic tidak mendengarkannya dan tega menembak adiknya sendiri yaitu Apex. Dengan kondisi yang telah tertembak, Apex masih bisa mencegah Dominic yang masih mengejar Becky. Kemudian Becky mengambil motor pemotong rumput dan menyerang Dominic yang sedang tersungkur oleh Apex. Akhirnya Dominic pun tewas terlindas motor pemotong rumput. Setelah itu Becky menghampiri Apex dan langsung menembak kepalanya dengan pistol yang tergeletak di sana dengan penuh rasa dendam. Kemudian Kayla dan T menghampiri Becky yang sudah membantai para komplotan narapidana itu sambil ketakutan. Something about a... Di akhir film terlihat Becky yang sedang diinterogasi oleh para petugas kepolisian. Dengan tidak merasa berdosa, Becky tidak mengakui perbuatannya. Dan dia pun tersenyum karena telah berhasil membohongi pihak kepolisian. Demikianlah alur cerita dari film Becky. Menurut narator Kentang, susunan aktor yang cukup solid, faktor jalan cerita pembalasan dendam seorang bocah SD yang gore ala Home Alone, dengan bumbu thriller tentunya membuat film ini menjadi salah satu film yang cukup menarik. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.